Ya, jumpa lagi dengan saya Muhammad Hilman di channel Muhammad Hilman, channel yang akan membantu kalian dalam belajar matematika, fisika, kimia dengan cara membahas konsepnya, membahas soalnya, kemudian ada trik cepatnya. Di video kali ini masih tentang menentukan volume basa dan asam untuk membuat larutan penyangga. Di video sebelumnya saya sudah terangkan bagaimana cara menentukan volume basa dan asam untuk membuat larutan penyangga, tetapi yang kuatnya adalah basa. Kalau sekarang yang kuatnya adalah asam gitu ya. Jadi larutan yang kuatnya adalah larutan asam, sedangkan larutan yang lemahnya adalah larutan basa. Nah, volume dari larutan penyangganya sudah diketahui 100 ml dan pH-nya juga sudah diketahui adalah 9 di sini ya, pH-nya 9. Nah, berapa sih volume H2SO4 dan NH3 yang diperlukan? Kalau kalian penasaran seperti apa pembahasannya, kalian simak baik-baik videonya. Oke, sebelum saya mulai pembahasannya, kalian subscribe, kemudian like, kemudian aktifkan not. Oke, langsung saja pembahasannya. Nah, ini mencampurkan H2SO4 atau asam sulfat dengan NH3 ya. Bagaimana reaksinya? Kita coba. H2SO4 ditambah dengan NH3. Nah, nanti akan terbentuk NH4. Ini 2 kali, kemudian SO4. Nah, seperti ini ya terbentuknya. Kenapa sih bisa seperti ini? Kalau kita lihat H2SO4 ini ada 2H+ di sini ditambah 1SO4 2- gitu ya. Jadi supaya bilangan oksidasi senyawa itu 0, kan ini SO4 2- nya bilangan oksidasinya 2-, sedangkan NH3 kalau dijadikan NH4 ya. Kenapa jadi NH4? Karena menangkap 1H+ pada H2SO4 ya, nanti akan jadi NH4+. Nah, ini SO4 2- dan NH4+ kalau ditambahkan bilangan oksidasinya +1 sama -2 jadi -1, jadi nggak 0 ya. Supaya 0 bagaimana? Ini NH4 nya dikalikan 2. Kenapa? Karena +1 kali 2 jadi +2 ditambah bilangan oksidasi SO4 2- jadi +2 tambah 2- ya jadi 0. Makanya di sini NH4 nya dikali 2 ya. Nah, tapi ini tidak setara ya. Nah, ini mengakibatkan persamaan reaksinya tidak setara. Nah, bagaimana nih cara menyetarakannya? Kalau kita lihat, nah, N-nya di kiri ada, di kanan ada 2, sedangkan di kiri cuma ada 1 N-nya. Maka ini kita kalikan 2 gitu ya. Kemudian H-nya di kanan 4 kali 2 8, di kiri 2 kali 3 6, ditambah 2 8. Udah benar ya H-nya. Kemudian SO4 nya di kiri 1, di kanan 1. Udah benar. Berarti setaranya seperti ini ya. Ini adalah persamaan reaksi yang sudah setara gitu ya. Nah, kalau sudah setara boleh kalian tulis di sini ada mula-mula bereaksi sisa. Mol mula-mula ya, kita anggap ini kan volumenya dari H2SO4 belum diketahui ya. Jadi volume H2SO4 anggaplah V1 ya. Ini volume H2SO4, anggaplah X gitu ya. Nah, V2 itu adalah volume dari NH3. Nah, karena jumlah totalnya 100, maka untuk mencari volume NH3 berarti 100 dikurangi apa? X. Jadi volume total di sini 100 ml di sini gabungan volume asam dan basa ya. Asamnya H2SO4, basanya NH3. Berarti untuk mencari volume basa ya volume total dikurangi volume asamnya ya. Jadi 100 kurang X.
Nah, kemudian untuk menulis mula-mula bereaksi sisanya itu harus mol ya. Mol itu rumusnya apa? Molaritas dikali volume. Molaritas untuk H2SO4 0,1 molar, volumenya X. Berarti ini akan menjadi 0,1 kali X gitu ya. Kemudian NH3 volumenya 0,2, volumenya 100 min X, molaritasnya 0,2. Berarti ini akan jadi 0,2 dikali 100 min X gitu ya. 0,2 dikali 100 min X. Terus ini belum ada ya yang garamnya. Nah, ini asam dengan basa bergabung akan menjadi garam. Jadi garamnya belum ada mula-mula. Kemudian karena ini membuat larutan penyangga, maka yang kuatnya harus habis ya. Yang kuatnya harus habis berarti H2SO4 kan ini asam kuat ya. Nah, asam ini harus sedangkan nanti basa. Nah, asamnya harus sisa ya. Jadi itu cara untuk membuat larutan penyangga yang lemahnya harus tersisa gitu ya. Nah, jadi gimana nih supaya asam kuat H2SO4-nya habis ya? Supaya 0,1X-nya habis ya dikurangi 0,1X gitu ya. Nah, kemudian ini pakai perbandingan koefisien. Koefisien dari NH3 2 per koefisien H2SO4 1, 2/1 dikali 0,1X. Berarti ini min 0,2X. Nah, ini jadi pengurangnya 0,2X. Nah, kenapa ini berkurang dua-duanya? Karena reaksinya itu ke kanan, artinya yang kiri itu berkurang. Nah, ini yang kanan bertambah ya. Jadi ini bertambah, perbandingan koefisien lagi 1 untuk NH4 2SO4 1 bagi koefisien dari H2SO4 ya. Jadi 1/1 dikalikan 0,1X ya. Berarti ini akan menjadi plus 0,1X ya. Kemudian ini ditambah, tambahkan ya. Ini habis H2SO4 nya. Kemudian ini yang NH3 0,2 kali 100 dikurang X ya, dikurangi 0,2X. Nah, ini untuk yang garam ini anggaplah 0 ya. 0 ditambah 0,1X jadi 0,1X ya. Kemudian untuk membuat rumusnya, rumus apa yang ada? Karena di sini yang lemahnya adalah tersisa NH3. Jadi ini yang lemahnya adalah basa itu ya. Yang tersisanya adalah basa lemah, maka yang ada rumus konsentrasi OH-. Rumusnya gimana? Kb dikali mol basa lemah berarti mol NH3 dibagi dengan mol asam konjugasinya. Tinggal tambah aja satu hanya jadi NH4. Kemudian di sini ada plus ya. Kenapa? Karena ini ditambahkan H plus gitu. Ya, tadinya NH3 tambah H plus ya NH4 plus. Oke, langsung saja. NH4 plus itu adanya di garam gitu ya. Jadi kita harus tahu reaksi garam seperti apa kalau di dalam air. Nah, ini akan jadi kalau garamnya ya. Kita coba tulis di sini. Nah, ini garamnya NH4 2 kali SO4 kalau terurai di dalam air jadi 2 NH4 plus. Jadi 2 NH4 plus ditambah SO4 2-. Jadi kalau mol NH4 2SO4 nya 0,1X, maka ini tinggal kita lihat koefisiennya. Ini 2, ini 1. Berarti kan 2/1 kali 0,1X akan jadi apa? 0,2X. Ya, ini jadi kita simpan di sini mol NH4 plusnya atau asam konjugasinya 0,2X. Kemudian mol NH3-nya 0,2 kali 100 min X dikurangi 0,2X. Ya, KB-nya 10 pangkat min 5, OH-nya. Nah, kalau pH-nya adalah 9, maka POH-nya adalah 14 dikurangi pH ya. pH-nya 9 berarti 14 kurang 9 berarti 5. Artinya konsentrasi OH-nya adalah 10 pangkat negatif 5 ya.
tinggal bisa dicoret, cret. Salah. Ini 10/4/5 bisa coret, cret. Ini satu tinggal kali silang deh. Ya. 0,2x. Nah, ini 0,2x dikali 1 ya. Akan jadi 0,2x dengan dikalikan 0,2 kali 100 jadi 20 min 0,2 kali x 0,x min 0,2x ya. Tinggal 0,2x sama dengan 20 min 0,4x. Maka 0,2x tambah 0,x dengan 20 0,6x dengan 20, maka x-nya adalah 20 di 0,6 ya. Atau 10 200 di 6 kira ya. 200 bagi 6 ini 3 20 lagi ya. 18 ini 2,26 3 lagi. Dan nanti ini 3,33 dan terusnya. Jadi volume asam 3 ml. Jadi volume asam ya, eksitan volume asam ya, yang dicampurkan harus 33,33 ml untuk menghasilkan pH 9 ya. Nah, berapa sih volume basanya? Nah, ini basanya ini volume H2SO4. Lalu volume NH3-nya nah ya 100 ini ya. Artinya 100 dikurangi 3,3. Kira-kira 60, berarti jawabannya 66,67 ya. Ya. 66,67 ml. Nah, ini jawabannya. Panjang ya. Nah, jadi kalau menggunakan mula-mula reaksi sisa ya sepanjang ini ya pembahasannya. Tapi sebenarnya ya kita bisa kok menentukan berapa sih volume masing-masing larutan itu dengan menggunakan rumus langsung ya, dengan menggunakan trik cepat ya ala bimbel Hilman privat ya. Oke, kalian simak baik-baik trik cepatnya. Nah, dengan menggunakan rumus ini kalian akan bisa menjawab soal yang nomor 7 ini ya. Oke, kita coba. Nah, di video sebelumnya saya sudah menerangkan trik cepat bagaimana menentukan volume asam dan juga basa yang kuatnya adalah larutan basa. Kalau ini yang kuatnya adalah larutan asam ya. Jadi kalau yang kuatnya larutan asam seperti ini rumusnya ya. Jadi kalau mau dihafalkan, gini. Basa lemah ini kan di atas ya, volume basa lemah, maka konsentrasi artinya molaritas basa lemah ada di bawah. Jadi yang kuatnya volume asam kuat di bawah, sedangkan konsentrasi asam kuat di atas. Jadi seolah-olah bersilangan gitu ya. Bukan seolah-olah bersilangan gitu ya. Volume basa lemah dengan konsentrasi basa lemah, volume asam kuat dengan konsentrasi asam kuat. Ya. Kalau yang lemahnya adalah basa ya, maka di sini KB yang ditulisnya. Tapi kalau yang lemahnya asam itu Ka. Seperti video yang saya buat sebelumnya ya. Kalau kalian ingin melihat video saya sebelumnya yang kuatnya adalah basa ya, tonton video sebelumnya, itu ada di playlist. Silahkan cari aja di playlist channel ini ya. Oke, kita coba. Nah, di sini X-nya bukan banyaknya ion OH- tapi banyaknya ion H+ pada asam kuat. Kalau di video sebelumnya X-nya adalah banyaknya ion OH- gitu ya. Oke, langsung saja yuk kita coba. Ini anggaplah volume basa lemahnya adalah yang kuatnya asam ya. Berarti yang asamnya kan tadi X ya, volume asamnya. Volume asamnya X. Berarti yang basa lemahnya 100 dikurangi X gitu ya. Konsentrasi OH- kalau pH-nya 9, maka pOH-nya adalah 5 ya. Lalu konsentrasi OH-nya berapa? 10 pangkat negatif 5. Nah, ini kenapa sih 5 pOH-nya? Karena pH tambah pOH itu 14 ya. Jadi 9 tambah 5 kan 14 gitu ya. Kemudian konsentrasi OH-nya tulis di sini 10 pangkat negatif 5, KB-nya sama ya. Kemudian di sini KB-nya 10 pangkat negatif 5,
kali konsentrasi asam kuat adalah 0,1. Itu ya, nih pakai kurung biasa aja. Kemudian X-nya, nah X-nya adalah banyaknya H ya. Banyaknya H di sini ada 2, berarti X-nya sama dengan nih kali 2 dibagi dengan basa lemah konsentrasinya adalah 0,2 ya. Nah, ini 0,2. Udah tinggal 100 dikurang X dibagi X. 10 pangkat negatif 5 tambah 10 pangkat negatif 5. Jadi 10 pangkat negatif 5 nya ada 2 ya. Jadi 2 kali 10 pangkat negatif 5 dibagi 10 pangkat negatif 5 kali 0,1 kali 2 ya 0,2 dibagi 0,2 ya, coret dong ya. Nah, habis deh. Yo coret nih. Nah, gitu ya. Tinggal 2 kali X 2X. Jadi kali silang maksudnya nih. Itu ya. Nah, ini kalau udah coret sisa 1 ya. Maka sama dengan 1 kali 100 min X, jadi 100 min X. Maka 2X tambah X sama dengan 100. Nah, maka ini 3X sama dengan 100. X nya adalah 100 bagi 33,33 kali. Nah, ketemu ya. Jadi volume asam kuat yang harus dicampurkan itu adalah 33,3 liter ya. Lalu berapa basanya ya, sama aja. Kalau volume basa yang dicarinya VNH3 itu kan tadi 100 dikurangi X, berarti 100 dikurangi 33,3 dia akan menjadi 66,67 ya mililiter. Nah, kita bandingkan coba ya. Sama nggak jawabannya? Volume H2SO4 33,33 ml sama coba. Nah, sama volume H2SO4-nya 33,33 ml. Oke. Itu ya. Jadi tanpa menggunakan mula bereaksi sisa ya, itu kita bisa menyelesaikan soal ini. Kan kalau menggunakan mula bereaksi sisa, kalian harus tahu dulu persamaan reaksinya seperti apa. Jadi kalau untuk trik cepat nggak perlu kalian tahu persamaan reaksinya seperti apa ya. Kan terlalu repot kalau harus disetarakan dulu persamaan reaksinya. Kalau ini tanpa kita harus tahu persamaan reaksinya seperti apa, kita bisa menentukan berapa sih volume basa dan asam yang harus ditambahkan untuk membuat larutan penyangga dengan pH tertentu. Oke, silakan kalian latih lagi trik cepat ini untuk mengerjakan soal-soal lainnya atau soal yang diberikan oleh guru kalian. Oke, kalau kalian suka dengan trik cepatnya, boleh kalian like videonya, kemudian share ke teman kalian yang membutuhkan. Jangan lupa subscribe dan juga aktifkan notifikasi lonceng agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke, sampai sini saja pembahasannya. Selamat belajar.